Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Ibu Rini Ekawati dari SD Negeri Tidung. Saya Lubis SPD dari SMP Negeri 48 Makassar. Saya Muhammad Irfan Mursalim SPDGR dari SMK Negeri 6 Makassar. Hari ini kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu percakapan coaching melalui alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Waalaikumsalam, Pak. Iya, Ibu Rini. Saya dengar Ibu Rini akan melakukan coaching hari ini ya, Bu Rini ya. Iya, dengan Pak Irfan. Iya, Benar, betul. Bu Rini? Iya. Oke, baik Bu Rini. Saya adalah sebagai pengamat di sini, Bu Rini ya. Sebentar saya sebagai pengamat dalam hal ini. Sebentar saya akan memberikan penilaian. Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu apa yang menjadi penilaian saya sebentar pada saat mengamati Bu Rini, observasi dalam coachingnya Ibu Rini. Yang pertama yaitu diusahakan dalam coaching Ibu Rini sebentar menggunakan alur Tirta. Ya. Yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Rini dalam kegiatan coachingnya. Kemudian saya akan mendengarkan dan ada respon sebentar pada saat Ibu Rini melakukan coaching. Ya, Pak. Nah, Ibu Rini, Ya. kira-kira kompetensi apa yang Ibu Rini ingin capai dalam coaching bersama dengan Pak Irfan? Iya, jadi tentunya Pak sebagai untuk melakukan proses percakapan coaching ini ada kompetensi inti dalam coaching. Yang pertama tentunya saya ingin menghadirkan presence atau kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan saya ingin mendengarkan dengan rasa. Wah, cukup bagus itu Ibu Rini ya. Nah, Ibu Rini, dari keempat kompetensi sebagai coaching, nah kira-kira apa yang lebih spesifik lagi yang Ibu Rini ingin capai dari coaching pada hari ini bersama dengan Pak Irfan? Iya, jadi yang secara spesifik Pak, yang ingin diobservasi mendengarkan aktif. Ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Iya, bagus Bu Rini ya. Nah, Ibu Rini, kira-kira dari indikator yang Ibu Rini sudah jelaskan tadi bahwa ada lebih spesifiknya. Nah, kira-kira ketercapaiannya berapa Ibu Rini dalam targetnya Ibu Rini untuk mencapai ini coaching? Untuk target mungkin seperti coaching saya ini yang jelas dia bisa menemukan solusi ataupun langkah-langkah bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Jadi seperti itu saja dulu Pak. Oke, Bu Rini. Ya seperti itu dulu Bu Rini ya dalam kegiatan. Saya bersama dengan Ibu Rini sebentar pada saat Ibu Rini coaching. Saya mengamati Bu Rini ya. Saya tunggu hasilnya. Ya, terima kasih Bu Rini. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi Bu, ada waktu tak Bu? Saya mau bicara sedikit ini Bu. Oh iya, kenapa Pak Irfan? Kenapa Ki? Kebetulan ini Bu, saya butuh teman untuk konsultasi Bu tentang masalah yang saya hadapi. Iya. Masalah apa itu Pak? Ini kebetulan saya kan sudah 2 bulan berjalan ini grup penggerak yang saya ikuti. Ya. Nah, baru-baru ini semester ganjil itu keluar jadwal pembelajaran yang baru Bu. Iya. Nah, jadwalnya saya lihat itu Bu, sudah saya jalani selama seminggu ini berbenturan dengan jadwal pembelajaran guru penggerak yang saya sudah lakukan selama 2 bulan Bu. Jadi seperti itu. Iya, jadi Bapak ini, Pak Irfan ini mempunyai masalah bahwa jadwal di guru penggerak ini Bapak ini bertepatan dengan jadwal mengajar Bapak ya. Iya Bu. Dengan di jadwal pelajaran dengan siswa di kelas seperti itu Pak ya. Iya Bu. Iya. Lalu kira-kira dari masalah itu bagaimana sekarang kira-kira ukuran kondisi Bapak ini sekarang masalahnya seperti apa? Setelah melakukan ini Bu kegiatan, itu saya agak keteteran Bu. Iya. Di kelas itu siswa terlihat keaktifannya itu semakin menurun. Kemudian saya juga itu kurang fokus dalam mengikuti kegiatan guru penggerak Bu. Jadi saya harapnya itu kelas itu berada dalam kondisi yang kondusif, siswa aktif belajar di kelas,
dan saya juga itu tenang dalam mengikuti kegiatan grup penggerak, Bu. Iya. Jadi itu tadi Pak ya yang kondisi Bapak yang alami Iya. sekarang ketika Bapak mengikuti 2 kegiatan ini Pak ya. Iya, Bu. Ya, pertanyaan saya Pak nih, kira-kira apa nih yang menyebabkan siswa Bapak ini tidak aktif atau sering berkeliaran begitu Pak pada saat proses pembelajaran? Ya, yang menyebabkan siswa tidak aktif karena memang mungkin tidak ada instruksi pembelajaran yang saya buat, Bu. Kemudian media pembelajaran seperti LKPD, kemudian media ajar itu selalu saya siapkan dalam bentuk konvensional, Bu. Jadi ketika saya mengikuti kegiatan CGP, siswa itu tidak ada instruksi kegiatan yang mereka kerjakan, Bu. Jadi saya masih menggunakan media konvensional. Mungkin juga, Bu, yang saya pikirkan sebaiknya saya juga itu dibantu oleh rekan sejawat mengajar ketika saya mengikuti kegiatan pembelajaran CGP. Oh iya, jadi seperti itu. Lalu kira-kira apa nih yang Bapak akan lakukan agar siswa yang siswa yang dalam proses pembelajaran dapat aktif dalam kegiatan proses pembelajarannya Pak di kelas? Setidaknya saya ini, Bu, yang dalam pikiran saya minimal 5, Bu, yang saya laksanakan. Yang pertama itu membuat media pembelajaran online, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian yang selanjutnya itu menyampaikan kepada wakasek kurikulum terhadap kegiatan, siapa tahu dia punya jalan keluar. Yang keempat mungkin saya harus melapor juga ke kepala sekolah. Dan yang terakhir yang perlu mungkin juga, Bu, saya sampaikan kepada fasilitator saya, Bu, di grup penggerak sebagai penanggung jawab saya, agar dia mungkin bisa memaklumi dan menyadari bahwa kegiatan ini bertepatan dengan jam sekolah, Bu. Wah iya, betul itu Pak. Lalu dari rencana Bapak nih, apakah ukuran keberhasilan dari rencana Bapak yang akan Bapak lakukan ini? Kira-kira kalau berhasil ini seperti ini, ibaratnya seperti apa nih Pak? Oke, kalau ukuran keberhasilannya, Bu, yang saya pikir itu siswa aktif di kelas, kemudian saya juga bisa menuntaskan pembelajaran saya di CGP, Bu. Kemudian mungkin saya bisa siapkan sebelum masuk kelas media pembelajaran online dan semacamnya kayak LKPD, tugas-tugas apa segala macam. Saya juga bisa membangun kolaborasi ketika saya berhalangan hadir di kelas dengan rekan sejawat, dan informasi itu bisa sampai ke wakasek, kepala sekolah, dan fasilitator, Bu. Iya, wah, bagus sekali ya rencana yang Bapak akan lakukan. Terus apa nih Pak komitmen terhadap rencana aksi yang sudah Bapak sampaikan tadi? Kira-kira apa komitmennya? Komitmen saya, Bu, pasca mengikuti latihan ini, Bu, webinar membuat media online yang akan berakhir hari ini, Bu. Besok itu saya sudah mulai latihan, Bu, membuat media pembelajaran online. Kemudian di istirahat sebentar ini, Bu, saya akan mencoba menanyakan kesediaan teman untuk menggantikan saya ketika ada kegiatan CGP yang berbenturan dengan jadwal pembelajaran. 2-3 hari ke depan juga saya akan ketemu dengan pimpinan sekolah dan fasilitator, Bu, untuk menyampaikan hal ini, Bu. Iya. Kira-kira kapan nih Pak? Kapan dilaksanakan tadi yang Bapak sudah katakan sebagai komitmen? Kalau untuk media pembelajaran, Bu, mungkin bisa selesai 1 minggu ini, Bu. Kalau untuk komunikasi ke fasilitator, wakasek kurikulum, saya usahakan paling lambat 2 minggu ini, Bu, bisa selesai semua, Bu. Oh iya, pasti Pak Irfan ini pasti insya Allah bisa melaksanakan semua rencananya dengan baik. Saya tunggu ya Pak kabar selanjutnya, dan mudah-mudahan berhasil dengan baik. Bu, mungkin ada lagi Pak yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Iya, kalau begitu saya kembali ke kelas dulu Pak ya. Karena hari ini juga saya ada jam pelajaran. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.
Assalamualaikum Ibu Rini. Waalaikumsalam Pak Lubis. Iya, saya tadi mengamati Bu Rini sudah melakukan coaching terhadap Pak Irfan ya Bu Rini. Iya. Bagaimana Ibu Rini? Menyenangkan ya? Alhamdulillah Pak, sangat menyenangkan. Oh iya Ibu Rini. Saya ingin menanyakan sesuatu dari hasil coaching Ibu Rini yang dilakukan tadi ya. Kira-kira apa yang Ibu Rini sudah lakukan tadi dalam kegiatan coaching yang Ibu lakukan? Ya, jadi pada proses percakapan coaching tadi Pak dengan Pak Irfan, saya melakukan percakapan dengan alur tirta, dan alhamdulillah saya merasa bahwa saya sudah menjalankan alur tirta itu dengan baik, di mana saya sudah menyampaikan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab yang ada pada alur tirta dengan baik. Oke, baik sekali ya. Saya memang juga memperhatikan tadi dan saya sempat mencatat Bu Rini ya, bahwa Ibu Rini sudah melakukan dengan baik tadi apa yang menjadi alur tirta dalam kegiatan coaching. Nah, salah satunya Ibu Rini sudah berkomitmen, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lakukan juga sudah dalam berbobot baik sekali cara melakukannya, kemudian mengarahkan coachingnya juga sudah dengan baik, kemudian mendengarkan juga dengan baik. Nah, Ibu Rini, karena sudah cukup bagus tadi apa yang dilakukan Ibu Rini, kira-kira masih ada nggak yang Ibu Rini ingin kembangkan dalam coaching? Iya Pak, jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya mungkin dalam hal pertanyaan yang berbobot. Mengapa? Karena menurut saya Pak, dengan saya memiliki keterampilan dan mengembangkan kompetensi ini, saya dapat menggali pemahaman, pengetahuan dari coaching saya, sehingga coaching saya ini bisa menyelesaikan masalah ataupun menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya. Iya, bagus sekali apa yang sudah Ibu Rini lakukan. Ya, nah Ibu Rini, mungkin segitu ya hasil pengamatan kami juga. Sudah cukup bagus dan mudah-mudahan kedepannya Ibu Rini bisa melakukan. Saya berdoa supaya Ibu Rini bisa lebih meningkatkan lagi dan apa yang menjadi potensi Ibu Rini itu lebih dikembangkan lagi dalam Pak, kegiatan coaching kedepannya. Iya. Terima kasih Bu Rini ya. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Irfan. Pak Lubis, apa kabar hari ini? Alhamdulillah cukup baik. Oke, baik Pak Lubis. Kali ini saya ingin melihat Pak Lubis akan melaksanakan coaching ke salah satu rekan sejawat yang ada di sekolah. Namun sebelumnya bagus kayaknya kalau saya melakukan observasi sebelum Bapak melakukan coaching ke rekan sejawat. Ada hal yang penting yang harus saya sampaikan mengenai rubrik penilaian yang harus Bapak ketahui pada saat melakukan coaching. Ya, setidaknya itu Pak ada 4 yang harus Bapak perhatikan. Yang pertama, saat Bapak melakukan coaching, bagaimana Bapak itu mengcoaching coachee menggunakan model tirta sesuai dengan urutannya, yaitu menyampaikan tujuan, mengidentifikasi, menentukan rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Betul. Kemudian selanjutnya adalah minta tolong perhatikan pertanyaan yang Bapak lontarkan ke coachee. Usahakan pertanyaannya itu berbobot ya. Kemudian selanjutnya saya juga akan melihat atau mengobservasi jawaban dari coachee. Apa responnya coachee saat Bapak memberikan pertanyaan. Kemudian yang perlu diingat kembali adalah bagaimana Bapak ini melakukan prinsip coaching dalam melaksanakan teknik coaching. Prinsip coaching itu ada 3, yaitu bagaimana Bapak bermitra dengan coachee-nya, kemudian apakah prosesnya dalam coaching itu kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Apakah Bapak sudah mengerti dengan instrumen penilaian yang akan kita lakukan? Iya Pak, sudah. Oke, baiklah. Saya ingin mengajukan 3 buah pertanyaan. Pertanyaan pertama, kira-kira dalam teknik coaching kali ini, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan? Iya, saya akan mengembangkan 2 hal Pak. Yang pertama, present atau pendengar aktif. Yang kedua, saya akan memberikan pertanyaan berbobot
sehingga kompetensi dari coach itu adalah menggunakan rasa. Iya, betul. Dan yang ketiga, apalagi? Yang ketiga adalah saya ingin mendengarkan aktif sebagai pendengar aktif, kemudian saya akan melaksanakan kegiatan mendengarkan supaya si coach ini dapat memahami dan Bapak menyelesaikan masalahnya dalam kegiatan coachingnya. Ya betul. Jadi ada 3 Pak ya. Yang pertama kesadaran penuh, Iya, yang kedua Bapak mendengarkan aktif, iya, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. iya. Dari ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, ada tidak spesifik yang Bapak ingin kembangkan di sesi coaching ini? Iya, di sesi coaching ini Pak, saya akan mengembangkan 2 hal yang paling penting. Yang pertama adalah present atau kesadaran penuh. Yang Iya. kedua, saya akan memberikan pertanyaan berbobot sehingga dengan teknik rasa yang kami gunakan. Oke. Iya. Dari 2 hal yang Bapak ingin kembangkan, kira-kira indikator keberhasilan kedua hal tersebut kira-kira apa? Indikator keberhasilan yang saya ingin capai adalah bagaimana seorang coach ini dapat menyelesaikan masalahnya, kemudian bagaimana menyelesaikan masalah itu, langkah-langkah apa yang mereka temui dengan keberhasilan yang semaksimal mungkin dalam menyelesaikan masalah ini. Menarik betul apa yang Bapak standarisasi dalam indikator keberhasilan. Saya akan nantikan cerita Bapak berikutnya setelah melakukan teknik coaching. Iya. Terima kasih Pak ya, Iya, saya terima tunggu kasih, Pak. secepatnya. Iya, Ya, Pak, terima Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak Ludi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Rini. Mari, Boleh silakan. saya duduk Pak? Ya, silakan Ibu Rini. Lagi bikin apa nih Pak? Lagi berdiskusi dengan Pak Irfan ini. Ya. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik Ibu Rini. Oh iya, Ibu Rini dalam rangka apa ya mau ketemu sama saya? Iya Pak, sebelumnya saya tidak mengganggu Pak untuk kegiatan hari ini. Ya, sama sekali tidak Bu Rini. Kebetulan kami dengan Pak Irfan lagi sementara duduk-duduk berdiskusi. Iya Pak, sebenarnya ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Jadi boleh Pak ya saya sedikit berdiskusi dengan Bapak? Iya, silakan Ibu Rini. Iya Pak, jadi sebenarnya minggu depan ini kita kan mau melaksanakan supervisi, di kepala sekolah akan melaksanakan supervisi. Iya. Namun saya merasa gelisah Pak. Iya. Nah, saya gelisah Pak karena saya merasa bahwa strategi pembelajaran yang saya gunakan itu masih, saya lihat siswa saya itu masih kurang aktif Pak. Oh, jadi Ibu Rini ini mau melakukan supervisi di kelas, disupervisi oleh kepala sekolah, dan Ibu Rini merasa bahwa strategi pembelajaran yang Ibu Rini jalankan ini masih berfokus kepada Ibu Rini, bukan berfokus kepada peserta didik. Bukan begitu Ibu Rini? Iya, betul itu Pak. Oh iya Ibu Rini. Kira-kira strategi apa yang ingin Ibu Rini lakukan saat ini pada saat belajar? Iya, jadi strategi saya yang masih saya lakukan di sini Pak, tentunya masih strategi yang lebih seperti saya menggunakan metode ceramah mungkin yang masih terlalu lama, kemudian proses pembelajaran saya masih metode berpusat pada saya atau berpusat pada guru atau teacher center, dan media yang saya gunakan mungkin harus saya perbarui atau saya variasikan. Oh, bagus sekali itu. Iya, Ibu Pak. Rini, kira-kira Ibu Rini akan mengembangkan dari segi mana dalam kegiatan? Ibu Rini akan memperbaiki diri dalam strategi pembelajaran. Saya akan mengembangkan strategi pembelajaran di mana yang saya lakukan yang pertama, saya akan mempelajari berbagai strategi pembelajaran, baik melalui media sosial ataupun saya belajar dengan rekan sejawat saya. Kemudian yang kedua, saya membaca dulu berbagai referensi tentang bagaimana strategi pembelajaran yang berkembang sekarang ini. Kemudian cara mengajar saya yang masih teacher center, tentunya saya akan lebih mengaktifkan murid saya. Bagus sekali apa yang Ibu Rini. Nah, kira-kira
Ibu Rini ini tadi mau melakukan berbagai macam teknik, mulai dari media sosial, kemudian Ibu Rini akan melakukan kegiatan-kegiatan, mempelajari lagi strategi pembelajaran supaya pembelajarannya berfokus kepada peserta didik. Nah, komitmennya Ibu Rini, kira-kira kapan Ibu Rini, berapa nih ukurannya dalam kegiatan yang Ibu Rini lakukan? Kalau untuk ukuran rencana aksi saya, Pak, tentunya saya ingin anak-anak itu tentunya lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran. Jadi tidak monoton, tidak artinya saya yang tidak terlalu memberikan banyak materi, tapi saya ingin siswa saya itu lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Iya, bagus sekali. Nah, Ibu Rini tentu mempunyai tadi rencana aksi mau melakukan ini. Kira-kira kapan Ibu Rini melakukan ini? Insya Allah secepatnya, Pak. Sebelum tentunya sebelum supervisi. Oh iya, sebelum observasi kepala sekolah. Ya, Bu tentunya Rini. saya harus melaksanakan strategi pembelajaran dengan tentunya saya harus belajar dulu strategi pembelajaran itu, Pak. Yang apa yang akan saya laksanakan. Nah, kira-kira dari apa yang Ibu Rini sudah rencanakan dan berapa ukuran untuk rencana aksinya kapan dilaksanakan? Nah, kira-kira apa bentuk komitmen yang Ibu Rini ingin lakukan? Komitmen yang saya ingin lakukan tentunya saya akan melakukan perubahan dengan adanya strategi pembelajaran yang saya pelajari sehingga strategi pembelajaran saya itu dapat berkembang dengan baik. Iya, Ibu Rini. Bagus sekali rencananya. Oke, Ibu Rini, kira-kira dari apa yang Ibu Rini sudah lakukan tadi, ada lagi yang Ibu Rini tanyakan kepada kami? Saya kira cukup, Pak. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Bagaimana saya bisa menemukan strategi pembelajaran dalam pengembangan proses pembelajaran bagi siswa saya yang masih kurang aktif. Oke, bagus sekali Bu Rini ya. Saya tunggu aksinya Bu Rini ya ke Iya. depannya. Iya. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, Kalau gitu saya terima pamit kasih. dulu. Iya, Bu Rini, makasih. Oke, Assalamualaikum Pak Lubis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Alhamdulillah, apa kabar nih Pak Lubis setelah melakukan coaching? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Sangat senang hari ini. Iya. Oke, baik Pak Lubis. Sesuai dengan janji kita sebelum Bapak Lubis melaksanakan coaching, Iya, Pak. kita akan ketemu kembali setelah melakukan coaching. Nah, kira-kira nih Pak Lubis, ketika Pak Lubis sudah melakukan coaching, kira-kira apa yang Pak Lubis sudah lakukan selama proses coaching? Oh iya, Pak. Tadi setelah masa proses coaching dengan Ibu Ya. Rini, saya merasa bahwa kami sudah melakukan alur tirta, Pak. Yaitu Ya. di mana kami sudah menentukan tujuan apa yang menjadi tujuan kami bersama Ibu Rini. Ya. Kemudian kami mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan Ibu Rini, kemudian penyelesaiannya seperti apa, kemudian apa menjadi komitmen atau tanggung jawabnya, Pak. Itu yang Oke. kami lakukan. Bagaimana dengan prinsip coaching yang Bapak lakukan? Iya. Apakah sudah sesuai dengan kemitraan? Iya, Sudah kalau itu kira- Pak sudah sesuai Pak kami Hmm, lakukan. Kemudian kami juga melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga apa yang menjadi permasalahan Bu Rini bisa terselesaikan, Pak. Menurut Pak Lubis, kompetensi yang Pak Lubis ingin kembangkan, menurut Pak Lubis sudah tercapai tidak? Alhamdulillah sudah tercapai Pak. Apa yang Oke. kami kembangkan. Bagus Pak Lubis, sesuai dengan penjelasan Pak Lubis. Dan ketika saya mengecek kembali catatan yang saya buat, Iya, memang Pak Lubis ini sudah menjalankan proses coaching sesuai dengan alur tirta. iya, Pak. Saya lihat juga Pak Lubis ketika meng-coaching tadi rekan sejawatnya, saya lihat prinsip coaching itu sudah mulai terlaksana dengan baik. Kemudian kompetensi yang tadi Bapak ingin wujudkan, yaitu menyampaikan pertanyaan berbobot, kemudian menjadi pendengar yang aktif, itu saya lihat Pak Lubis sangat maksimal dalam melaksanakan itu. Nah, setelah melakukan kegiatan coaching dengan dua kompetensi yang Bapak ingin kembangkan, kira-kira ada tidak kompetensi lain yang Bapak ingin lakukan setelah coaching ini? Oh iya Pak Irfan. Setelah kami lakukan tadi coaching, saya merasa bahwa saya perlu mengembangkan diri
dengan melalui Iya. belajar lagi tentang materi tentang coaching itu seperti apa. Kemudian salah satunya lagi bagaimana supaya pertanyaan yang kami berikan kepada coach itu Iya. supaya lebih berbobot lagi sehingga pertanyaan yang kami berikan dapat terselesaikan dengan tepat. Iya, seperti Oke. itu yang kami ingin kembangkan lagi ke depannya. Oke. Jadi ada 2 hal yang Bapak ingin kembangkan ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan kedua hal tersebut itu bisa Bapak lebih maksimalkan lagi ketika melakukan coaching berikutnya. Iya, Betul ya Pak? Ya, terima kasih Pak Lubis sudah melakukan coaching dengan baik. iya, Saya doakan Pak Lubis menjadi coach yang lebih hebat lagi di masa yang akan datang. iya, Pak. Iya, Pak. Terima Mungkin kasih. cukup sekian Pak Lubis ya. Terima Iya, kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, hari ini Bapak akan melaksanakan percakapan coaching dengan Pak Lubis Pak ya. Iya Bu. Jadi sebelum melaksanakan percakapan coaching Pak, kita sudah ketahui bahwa percakapan coaching yang kita kali ini yaitu kita menggunakan alur tirta, ya Pak ya. Iya. Jadi tentunya agar coaching ini dapat berjalan dengan baik, kita akan melakukan beberapa pertanyaan atau biasa disingkat dengan praobservasi. Iya Bu. Ya. Siap. Yang pertama nih Pak, pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan kali ini bersama Pak Lubis? Ada 3 Bu yang rencananya saya ingin kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh atau presence. Yang kedua itu adalah bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana saya mendengarkan secara aktif ketika coach saya menjelaskan rencananya. Iya, baik Pak. Dari kompetensi yang Bapak tadi sebutkan, kira-kira kompetensi mana yang ingin saya amati secara spesifik Pak? Kayaknya untuk kali ini Bu saya fokus sama 2 kompetensi, Iya, yaitu bagaimana saya mendengarkan secara aktif Ya. ketika coach saya menjelaskan rencananya, dan yang kedua adalah bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Iya. Ya, jadi ini 2 Pak ya yang akan Iya, saya iya, Bu. observasi ketika Bapak melakukan percakapan coaching dengan Pak Lubis. Iya Pak. Iya. Baik Pak, terakhir nih Pak ya, indikator ketercapaian dan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa Pak yang akan ingin dicapai? Saya pikir saya nanti ketika melakukan coaching itu ingin sekali coach yang saya coaching itu memahami model tirta, Ya. sehingga dia bisa melakukan secara mandiri teknik coaching dengan model tirta ini Bu. Oh iya, baik. Wah, bagus sekali Pak ya. Ya, baik Pak, mungkin cukup sekian dulu praobservasi kita kali ini. Silakan melanjutkan percakapan coachingnya. Ya, makasih Bu. Ya. Makasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Duduk Ya, Pak. maaf Lubis. ini Pak. Iya, saya dulu. Iya, Pak Irfan, adakah waktu untuk saya kita berdiskusi Pak? Ya, kebetulan hari ini jam sekian ini saya lagi kosong ini Pak. Oh iya, Pak. Pak, bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak Lubis? Santai saja Pak. Kita Alhamdulillah. ngomong santai, ada air minum. Iya. Ada juga kebetulan ada Bu Rini Ekawati nih yang mendampingi saya. Oh iya, Iya. Pak. Pak, kebetulan kami ini tadi di kelas ada informasi dari guru BK bahwa Iya. ada 2 siswa yang keluar dari lingkungan sekolah di saat pembelajaran. Alasannya Pak, katanya mau pergi jajan, tapi malah merokok di jalan Pak, ditemukan sama guru BK. Oh ya, itu yang Bapak ingin ceritakan ya hari ini Iya Pak. tentang 2 siswa yang bolos dari sekolah. Iya Pak. Jadi Pak Lubis, mungkin kita hanya punya waktu 15 menit Oh iya. Pak Lubis. Jadi mungkin bisa kita tentukan topik pembicaraan yang kita ingin bicarakan hari ini. Iya. Kira-kira Pak Lubis ingin menyelesaikan masalah apa? Iya Pak, ini masalah anak tadi Pak. Iya. Itu anak wali saya, kebetulan 2 orang itu pada saat saya mengajar di kelas,
mereka menyampaikan bahwa ada anak wanita keluar 2 orang. Nah, sementara pembelajaran dia keluar, ternyata di luar sekolah itu dia merokok, Pak. Iya. Jadi rencananya Pak Lubis ingin mencari solusi ya Iya, Pak. terhadap masalah yang mana masalah Pak Lubis, yaitu 2 anak yang bolos tadi ya. Iya, Pak. Kira-kira dalam pikiran Pak Lubis, kira-kira apa atau perubahan apa yang Bapak inginkan dari kedua anak ini? Iya, kalau saya sih Pak, saya ingin memanggil kedua anak wali saya tersebut. Ya, betul. Kemudian bersama dengan guru BK, karena kebetulan dia menjadi saksi mata. Nah, itu yang kami lakukan untuk menanyakan secara langsung apakah Ananda ini betul merokok di luar jam sekolah, pada saat jam sekolah. Iya. Dia keluar di luar merokok. Nah, itu yang kami rencanakan, Pak. Menurut Pak Lubis, dari rencana yang Bapak Lubis ingin lakukan, kira-kira kondisinya yang ingin Bapak lakukan itu berada pada level berapa, Pak Lubis? Oh iya, Pak, kalau ukuran saya itu, Pak, setelah kami panggil berdiskusi, saya rasa peserta didik ini semua bisa berubah, Pak, ya. Saya. Kalau tingkat level itu ya minimal keberhasilannya maksimal, Pak, yang kami butuhkan dengan apa yang kami lakukan ini. Artinya kalau Bapak melakukan panggilan, kira-kira kedua anak ini akan datang? Iya, akan datang, Pak, insya Allah. Atau ada hal lain yang membuat anak-anak ini tidak datang? Kalau menurut saya sih, Pak, kebetulan hari ini masih pembelajaran sebentar, masih ada jam selanjutnya, jadi saya yakin Ananda akan masuk dalam belajar. Disitulah kami bisa panggil. Iya. Rencana pemanggilannya dengan siapa, Pak Lubis? Sebentar kami akan panggil dulu mereka berdua, kemudian kami mendatangkan juga guru BK-nya supaya kami bisa lakukan hari ini, Pak. Iya. Nah, rencananya Pak Lubis akan panggil anaknya berkolaborasi dengan guru BK. Iya. Lalu kira-kira pada saat pemanggilan, kira-kira apa yang Pak Lubis ingin lakukan terhadap anak ini? Oh iya, Pak, yang kami lakukan adalah menanyakan sebagai komitmen kami, Pak, akan menanyakan dulu apakah benar peserta didik ini merokok di luar jam pelajaran, di luar sekolah merokoknya. Kemudian kami tanyakan ke guru BK sebagai saksinya. Kemudian kami, kalau memang betul, kami akan berkoordinasi kepala sekolah bahwa anak ini melakukan supaya ada tindakan dan kemudian memberikan penyelesaian, Pak. Selain itu tadi Bapak Lubis panggil, lakukan tindakan dengan guru BK, kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah, ada tidak strategi lain yang kira-kira Bapak pikirkan selain strategi yang Bapak sebutkan tadi? Kemudian strategi saya itu ke depannya, Pak, akan memanggil orang tuanya jika memang pelanggarannya agak berat, namanya merokok, Pak, ya. Iya. Jadi kami akan panggil orang tua, berkoordinasi dengan orang tua bagaimana cara mencari solusi buat Ananda agar tetap efektif dalam pembelajaran, Pak. Jadi Bapak tadi punya 2 alternatif solusi ya. Yang pertama dulu koordinasi dengan BK, kemudian setelah itu koordinasi dengan pimpinan, kemudian selanjutnya koordinasi sama orang tua. Dari ketiga rencana Bapak itu, kira-kira rencana apa yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini? Itu, Pak, yang pertama berkoordinasi dengan guru BK, kemudian memanggil peserta didik untuk menanyakan secara langsung, dan kira-kira kalau masih mudah untuk memberikan solusi akan mencari solusi. Oke, bagus. Kapan kira-kira Bapak itu akan langsung? Sebentar ini, Pak, kalau sudah jam istirahat. Oh, sudah jam 30 menit kemudian ya? Iya, Pak. Ini kan sisa 30 menit. Iya. Bagus. Kira-kira dalam rencana Bapak yang Bapak rencanakan itu, apakah sudah dikonfirmasi atau masih belum dikonfirmasi? Belum, Pak. Tapi saya dengarnya, makanya saya ini, Pak, merasa gelisah karena kami gitu. dengar hanya dari guru BK tadi. Oke. Saya harap Bapak dengan rencana yang Bapak buat bisa sesegera mungkin Pak, melaksanakan. Saya sangat senang dengan karakter Bapak yang peduli terhadap peserta didik, itu luar biasa, Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakan secepatnya. Dan saya tentu sebagai rekan Bapak sangat senang sekali. Dan saya juga bisa mencontoh tindakan Bapak ini. Oke, kalau begitu nanti saya tunggu ya
apa namanya, Insya Allah Pak. rencananya yang begitu cemerlang. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi setelah Bapak melaksanakan rencana. Mungkin kita agendakan sepulang sekolah ya. Iya Pak, bisa. Oke, Terima kasih Pak Iya. atas waktunya untuk saya. siap. Iya, Makasih. terima kasih Pak Irfan. Baik Pak Irfan, Bapak tadi sudah melakukan proses coaching bersama dengan Pak Lubis. Ya. Pak Lubis. Ya, jadi setelah ini Pak, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ya, yang pertama nih Pak, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat proses coaching bersama Pak Lubis tadi? Nah, pada saat proses coaching dengan coach saya, Pak Lubis, itu saya sementara itu menerapkan coaching model Tirta, di mana model Tirta itu saya sebagai coach itu melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yang dimana alur Tirta itu apa namanya, urutannya itu yang pertama berkaitan dengan menetapkan tujuan pembicaraan bersama coach. Kemudian yang kedua, bagaimana saya mengajak coach untuk mengidentifikasi akar dari masalah yang dia hadapi. Kemudian saya juga mengajak coach untuk menentukan rencana aksi dari masalah yang dia hadapi. Dan yang terakhir adalah saya mengajak coach untuk berkomitmen menjalankan rencana aksi yang telah dia buat. Iya, iya. Jadi memang pada saat melakukan percakapan coaching dengan Pak Lubis, saya memang sudah mengamati bahwa alur Tirta ini berjalan dengan baik, Pak. Dan itu sudah terlihat dengan adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Serta juga Bapak sudah menampilkan kompetensi dan bagaimana cara berpikir seorang coach. Ya, Pak, sebelum kita mengakhiri ada satu lagi nih Pak pertanyaan. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam percakapan tadi, Pak? Ya, saya rasa ada dua kompetensi yang saya ingin kembangkan. Kompetensi yang pertama itu bagaimana saya semakin menguasai teknik coaching ini dengan menggunakan alur Tirta, dengan jalan berlatih kembali atau mengulangi kembali teknik coaching yang saya lakukan lagi, supaya saya semakin berpengalaman dalam melaksanakan teknik coaching alur Tirta. Kemudian yang kedua, saya berniat untuk meningkatkan mutu dan kualitas diri saya dengan mempelajari atau membaca buku-buku psikologi tentang kejiwaan, supaya saya lebih memahami jiwa atau perasaan coach saya saat saya melakukan teknik coaching. Iya. Sangat bagus sekali Pak ya. Baik Pak, mungkin cukup untuk pertanyaan untuk pasca observasi kali ini. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.